Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nabil Marzuki dengan NIM 021. Di video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi Flutter dari pertemuan 9 sampai 15 untuk ujian akhir semester. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Flutter. Flutter adalah framework open source dari Google untuk membangun aplikasi yang responsif dan cross-platform seperti Android, iOS, web, dan desktop. Selama semester ini, saya belajar banyak hal menarik dalam membangun aplikasi. Nah, dari pertemuan ke-9 hingga 15, saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya, yakni custom text dan image picture, skeleton text dan orientasi UI, simple form, Slice design Figma dari 1 sampai 3, dan proyek desainnya, yaitu UI dan UX. Oke, pertama saya akan membahas pertemuan 9, yakni custom text dan image picture. Di pertemuan 9 ini, kita akan mulai dengan dasar-dasar tampilan teks dan pengambilan gambar. Pertama, kita bahas custom text. Biasanya di Flutter, kita hanya menggunakan teks biasa. Tapi, bagaimana kalau kita ingin menampilkan teks dengan font khusus, ukuran besar, atau teks style lainnya? Maka, kita akan menggunakan text style. Di sini saya akan menampilkan codingan saya. Untuk mengambil gambar, saya menggunakan image memory yang disimpan di WinImages. Di sini gambar akan tampil dengan bentuk circle avatar. Lalu, kita akan membuat text file agar pengguna bisa mengetik nama dan langsung ditampilkan secara dinamis dan set style. Saya juga akan menggunakan text style agar teks halo dari nama saya akan tampil menarik. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini tampilannya akan terlihat sangat dinamis dikarenakan saya menggunakan set style. Konsep utamanya yaitu input pengguna, alias namanya, dan WinList tadi untuk menerapkan gambar. Dan text style untuk menampilkan namanya, untuk style namanya, dan text style untuk style namanya. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 10, yakni skeleton text dan orientasi UI. Di sini kita akan membuat simulasi loading data, yakni menampilkan list yang responsif berdasarkan ukuran layar pengguna. Loading adalah bagian penting dari UX. Kita belajar membuat skeleton text, tampilan semu yang muncul ketika data belum siap. Skeleton ini bisa berupa blok abu-abu yang bentuknya mirip konten akhir. Contohnya, kita membuat prosedur untuk gambar produk dari nama item. Setelah datanya masuk, baru prosedur itu digantikan oleh data aslinya. Di sini, saya membuat skeleton text menggunakan boolean is loading. Lalu, saya menggunakan future delay agar setelah 2 detik dia berubah menjadi false. Selama is loading true, saya tampilkan blok-blok abu sebagai placeholder. Makanya disebut skeleton loader. Contohnya, di sini saya menggunakan is loading dan menjadi true.
Lalu untuk mengambil layar yang lebar sehingga konsisten di HP atau bisa diputar-putar, saya menggunakan media query. Saya menggunakan media query of context sehingga bisa membuat variable is mobile. Kalau is mobile-nya true, kita menampilkan judul catatan. Kalau false, kita tampilkan subtitle. Untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan codingan. Di sini seperti teman-teman lihat ada seperti abu-abu tadi terlihat di sini. Itu adalah skeleton text yang saya buat. Lalu kita akan lanjut ke yang pertemuan 11 sample form. Sekarang saya akan menjelaskan pertemuan 11 ini sample form. Di sini kita menggunakan widget form dan membuat dua text form file. Satu untuk judul dan satu untuk isi catatan. Di setiap file kita sudah menambahkan validator. Fungsinya untuk mengecek aplikasi input kosong dan kalau kosong tampilkan pesan error. Kalau inputnya sudah valid, kita simpan dengan menggunakan onSave. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjalankan program yang saya buat. Sekarang saya sudah menjelaskan programnya. Kita akan isi sebuah catatan. Contohnya. Lalu kita klik tombol simpan. Kalau kosong berarti akan muncul pesan error. Kalau lengkap, muncul notifikasi bahwa catatan berhasil disimpan. Form dan validasi ini jadi dasar dari semua aplikasi Flutter yang melibatkan input. Ini penting untuk bikin aplikasi login, register, ataupun input data pengguna. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertemuan 12. Sekarang saya akan menjelaskan pertemuan 12, yakni scaling Pixma yang bagian pertama. Scaling adalah proses mengubah desain dari tools seperti Pixma menjadi kode Flutter. Ini sangat penting karena desain dan development harus belajar sangat sinkron. Di sini kita mulai dengan kolom sebagai susunan vertikal. Di dalamnya kita akan tambahkan kontainer, teks, dan tombol. Setelah itu, kita beri deskripsi singkat dan tombol untuk buat catatan. Dan contohnya saya akan menjalankan aplikasinya. Ini adalah dasar dari scaling UI, yakni mengubah desain visual menjadi kode nyata. Selanjutnya, kita akan terus mengembangkan di pertemuan berikutnya. Yang menantang dari sini adalah menjaga margin dan padding tetap konsisten, agar hasil akhirnya benar-benar serupa. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke scaling kedua. Selanjutnya di pertemuan ke-13, yakni scaling lanjutan atau scaling Figma yang kedua. Di pertemuan ini, saya akan melanjutkan bagian yang lebih kompleks.
Pertama-tama kita akan membuat daftar catatan dalam bentuk list of map. Selanjutnya, kita akan menggunakan list view builder agar bisa menampilkan data sebanyak apapun. Setiap item dibungkus card, lalu di dalamnya kita pakai list tile. List tile punya struktur default yang enak dilihat. Leading icon, title, subtitle, dan trailing. Ini sangat cocok untuk tampilan daftar isi. Di sini saya akan menunjukkan program yang saya buat. Di sini adalah program yang saya buat. List ini jadi dasar tampilan aplikasi seperti to-do list, catatan, daftar belanja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pertemuan 14. Selanjutnya di pertemuan 14, yaitu scaling Figma yang ketiga atau animasi dan efek. Desain yang bagus tanpa animasi terasa kaku. Di peran ini saya pelajari cara menambahkan animasi sederhana. Pertama-tama kita siapkan data dummy dan tombol yang akan meminta navigasi secara detail. Berbeda dari material page load biasa, page load builder memberi kita akses ke animasi. Efek memudar membuat transisi lebih halus dan profesional. Halaman tujuan menampilkan isi catatan secara jelas, pakai teks, dan packing biar nyaman dibaca. Saya akan memberikan program yang saya buat. Ini adalah program yang saya buat. Sekarang kita akan mencoba tekan tombol lihat catatan detail. Maka halaman akan berpindah sehingga efek memudar akan bekerja. Inilah dasar membuat transisi di Flutter. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi terakhir, yaitu project UI dan UX-nya. Dan sekarang adalah pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15, yaitu proyek UI dan UX. Di sini saya membuat project UI dan UX dengan menerapkan semua yang sudah saya pelajari. Saya memilih membuat aplikasi Notes Apps. Contohnya seperti yang saya akan tampilkan sekarang. Ini adalah program sederhana yang saya buat. Di awal, kita akan mulai dengan loading selama 2 detik dan menampilkan loading abu seperti pertemuan 11. Selanjutnya, teman-teman akan memilih foto untuk menjadi foto profile dan akan memasukkan nama. Selanjutnya, teman-teman akan mengklik tombol plus di samping bawah untuk memunculkan form di bawah. Form ini punya validasi agar judul dan isi data tidak kosong. Bisa upload gambar, catatan, dan juga lain-lain. Bisa juga upload gambar catatan. Catatan yang sudah disimpan langsung muncul di list utama. Kalau data yang sudah pernah diketik sebelumnya akan tetap muncul meskipun browser di-reload. Contohnya seperti ini.
Apabila teman-teman mengklik catatan tersebut, akan dibawa ke halaman detailnya. Transaksi juga sudah dibuat dan menggunakan pengalaman makin nyaman. Nama dan catatan disimpan di browser pakai self-preference. Jadi kalau kita buka ulang aplikasinya, datanya akan tetap ada. Itulah hasil gabungan seluruh pertemuan 9-14 yang saya pelajari. Sebuah aplikasi notes lengkap yang bisa diakses via website, punya form, list, navigasi, dan loading. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.